Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Khotib Hasibuan SPD, unit kerja SD Negeri 0608 Subul Salam. Di sini saya akan melakukan pembelajaran tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan semua? Kemudian ada yang tidak hadir? Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita dahulu dulu untuk berdoa. Jadi ini dipimpin oleh ketua kelasnya. Coba dipimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, baik, kita mulai pembelajaran dengan tema yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, di hari yang lewat kita sudah mempelajari yaitu coding dengan kecerdasan artifisial. Jadi sebelum kita mempelajari pelajaran kita ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. Jadi yang pertama memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengenal jenis-jenis kecerdasan artifisial atau AI. Ya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir.
dengan aplikasi AI atau kecerdasan artifisial. Jadi di sini nanti inilah tujuan kita untuk mempelajari konsep dasar kecerdasan artifisial. Jadi ada nanti beberapa materi yang harus kita pelajari. Yang pertama di sini, apa itu kecerdasan artifisial? Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, yang kemudian yang kedua, jenis-jenis kecerdasan artifisial atau AI, ya. Kemudian yang ketiga, aplikasi mengenal kemampuan berpikir dengan aplikasi kecerdasan artifisial. Inilah nanti yang Bapak terangkan kepada anak-anak. Jadi kecerdasan artifisial artinya adalah suatu bidang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Jadi AI ini adalah suatu ilmu komputer. Nah, kita tahu bahwa seperti yang di depan kita ini adalah laptop, ya. Nah, jadi di rumah siapa yang sering membuka HP? Udah sering membuka HP? Nah, itu termasuk AI, kecerdasan artifisial. Jadi di sini kecerdasan artifisial itu meliputi yang pertama, pengenalan pola. Pengenalan pola artinya mengenali pola-pola data yang terdapat dalam ilmu komputer. Kemudian pembelajaran, belajar dari data dan pengalaman. Yang ketiga, pengambilan keputusan, artinya membuat keputusan berdasarkan data dan analisis. Artinya membuat keputusan, kalau kita sudah membuat akun, di situ kita akan melampirkan data kita sendiri. Kemudian yang keempat, pemecahan masalah. Artinya dengan AI kita bisa menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, kecerdasan artifisial ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kecerdasan artifisial lemah atau narrow AI, yaitu sistem yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengenalan wajah atau asisten virtual. Artinya dengan HP kita membuka HP bisa saja kita melalui pengenalan wajah. Ada dengan kata sandi, ada dengan membuat sidik jari, ya, itu sistem yang dirancang untuk pengenalan pada AI. Jadi itu disebut dengan kecerdasan artifisial
lemah. Artinya kalau kita berikan sama orang lain itu sistemnya, tentunya orang bisa membuka HP kita sendiri. Jadi jenis yang kedua yaitu kecerdasan artifisial kuat, artinya general AI, yang disebut dengan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang sama dengan manusia, seperti belajar, bernalar, dan membuat keputusan. Artinya kecerdasan yang kuat itu atau kecerdasan artifisial yang kuat bisa dengan cara seperti kita belajar, kemudian bernalar atau berpikir. Seterusnya, kecerdasan artifisial itu memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya asisten virtual, yaitu asisten virtual seperti misalnya aplikasi Siri, Google, dan Alexa. Yang kedua, pengenalan wajah. Pengenalan wajah ini dalam kamera atau aplikasi. Artinya kalau kita membuka HP dengan pengenalan wajah kita, HP kita itu langsung terbuka. Yang ketiga, sistem rekomendasi, artinya sistem rekomendasi produk atau layanan. Mungkin kalian menonton YouTube, jadi keluarlah rekomendasi di atas. Kan ada tulisannya itu YouTube. Kalau kita sebentar menonton YouTube, jadi direkomendasikan video yang Anda tonton. Jadi itu rekomendasi, artinya menyimpan apa yang kita tonton. Kemudian yang keempat, pengolahan bahasa alami, artinya pengolahan bahasa alami dalam chatbot atau aplikasi. Chatbot ini sama seperti dengan YouTube. Jadi kalau kita masuk YouTube, kita berikan akun. Jadi ini data untuk pengolahan bahasa yang alami. Nah, kemudian kecerdasan artifisial ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas hidup manusia. Namun juga memiliki tantangan dan implikasi etis yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian ada mengenal jenis-jenis AI. Jadi di situ tadi ada asisten virtual. Jadi asisten virtual ini adalah suatu program komputer yang dirancang untuk membantu dan memberikan bantuan kepada pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi asisten virtual itu dapat berubah atau beberapa bagian atau jenis. Nah, yang pertama ada asisten suara seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa yang dapat diakses melalui suara. Jadi kalau kita ambil HP, kita buka, kita buat Google, bisa saja melalui suara. Apa yang kita minta, apa yang kita perlukan, bisa melalui suara. Jadi itulah asisten virtual yang pertama, yaitu asisten suara. Yang kedua, asisten teks, artinya seperti chatbot yang dapat diakses melalui percakapan teks. Bisa saja YouTube, kita buat telusuri, kita ketik, atau kita buat melalui teks, baru kita minta. Nah, tentunya akan keluar
apa yang kita mau. Nah, kemudian asisten virtual dapat dilakukan berbagai jenis. Yang pertama di situ ada bisa membuat jadwal, artinya membuat jadwal dan pengingat, sama seperti menentukan alarm waktu tidur, kapan kita bangunnya, kita tentukan dengan membuat jadwal dan pengingat. Kemudian mencari informasi, artinya mencari informasi di internet melalui Google. Kita bisa mencari informasi. Dan yang ketiga mengirim pesan, artinya mengirim pesan atau email, meng-SMS, ya, atau melalui chat WA, kita kirim pesan ke teman kita. Jadi itu salah satu yang bisa digunakan oleh asisten virtual. Kemudian yang keempat, mengontrol perangkat, artinya mengontrol perangkat pintar di rumah. Yang kelima, membantu tugas tertentu seperti membuat reservasi atau membeli tiket. Artinya kalau kita mau berangkat ke Jakarta, kita beli dulu tiketnya melalui online, melalui HP kita pesan tiket mana, pesawat mana yang mau kita naiki, bisa kita memesan tiket melalui asisten virtual. Nah, kemudian yang terakhir, asisten virtual itu dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari dalam beberapa contoh, yaitu asisten virtual yang populer seperti Apple, Google, ya, Google dan Alexa atau Amazon, dengan yang keempat Cortana atau Microsoft seperti yang kita pakai ini. Jadi ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Jelas? Berarti udah di rumah udah memakai apa ini? Alat-alat AI atau kecerdasan artifisial. Contohnya HP. Ya? Nah, jadi menggunakan HP atau yang lainnya pergunakanlah dengan arah yang positif. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan atau yang kurang jelas, ini sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.